Oke, selamat pagi, siang, sore teman-teman semua yang sering kali mengikuti People Story kita. Kita ketemu lagi di episode kali ini. Kali ini ada kedatangan dua tamu yang spesial. Yang satu terlihat cantik dan bersemangat. Yang satu lagi agak-agak malu-malu, tapi suka tebar pesona juga. Aduh, kan gitu dong. Jadi kita hari ini kedatangan Mbak Tina Melinda, selamat datang. Kemudian Om Dim yang maunya dipanggil dengan nama tenarnya, Om Dim. Sebenarnya Dimas Sutejo nama lengkapnya. Nah, thank you banget nih sudah mau datang Mbak Tina sama Om Dim. Hari ini kita sebenarnya mau ngobrol seperti biasa kan, memang kita pengen dengar cerita dari narasumber kita tentang pengalaman, kemudian sebenarnya fokus hari ini tuh lebih ke masalah mobility, masalah being open-minded to grow your career, kemudian juga salah satunya itu kan berdampak ke growth mindset-nya kita. Nah, mungkin kita akan banyak membahas di sisi tersebut. Nah, tapi sebelum itu mungkin boleh kenalan dulu dalam arti sekarang mungkin Mbak Tina sibuknya ngurusin apa, Om Dim sibuknya ngurusin apa. Monggo Mbak Tina, yang cantik duluan ya Om Dim. Iya, ladies first. Ladies first. Oke, hello everyone. Saya Tina ya, tadi udah dikenalkan. Saat ini sebetulnya saya memegang dua role. Satunya adalah sebagai Product Development and Product Director di IIRC, itu adalah ITSB Innovation and Research Center. Jadi memang business unit ini kita create untuk revenue generator, artinya memang untuk mensupport dari ITSB. Ini juga sebagai lahan exercise kita untuk menyadarkan bahwa ayo Civitas Academy edukasi dosen-dosen semua gitu ya, biar memiliki entrepreneurship inilah soul gitu. Jadi lahan praktek untuk berwirausaha. Selain itu saya juga nge-lead di people culture and juga di employer branding kita, engagement juga gitu. Oke. Dua role yang berbeda ya. Yes. Oke, thank you. Nanti kita bahas lebih lanjut dari situ ya. Siap. Nah, kalau Om Dim sibuknya sekarang apa? Sibuknya podcast nih. Kalau sekarang ya. Nanti bisa di-search ya dengan nama Om Dim atau dengan nama Dimas Sutejo, udah pernah di podcast mana aja. Iya. Thank you Mas Flu atas undangannya. Thank you Tech Connect juga atas undangannya. Perkenalkan, nama saya Om Dim. Biasanya dipanggilnya Om Dim, tapi nama lengkapnya si Dimas Sutejo. So, sekarang saya itu Chief Digital and Technology dari Golden Energy Mines. Itu salah satu konsesi tambang terbesar kami itu ada di Borneo Indobara di Kalimantan Selatan. Selain itu ada di Sumatera, ada Kim, ada Mal juga. Jadi apa sih itu Digitech? Digitech itu satu organisasi yang memang ditunjuk oleh CEO untuk menjadi katalis digitalisasi di dunia pertambangan, khususnya di Golden Energy Mines. Jadi kita membentuk satu value chain digital, mulai dari pit to port sampai ke marketing, dan kita coba mendigitalize itu untuk apa? Untuk memberikan business impact ataupun value-value lainnya, khususnya di energi pertambangan. Gitu. Oke. Jadi mensupport pertambangan biar lebih familiar dengan teknologi ya, atau teknologi yang ada, advancement-nya juga mendukung proses-proses pertambangan. Yes. Oke, seru juga ya. Nah, aku balik ke Mbak Tina dulu. Tadi kan ada dua hal, entrepreneurial spirit buat para dosen atau Civitas Academica, sama tapi juga handle engagement, culture, dan employer branding. Tapi sebelum di dua role ini, apakah memang udah di dua role ini atau benar-benar dua role ini baru? Oke, ini dua role yang baru sebetulnya. Nah, pertama kali saya berkarir di Tech Connect atau Sinarmas Mining ini sebagai People Capability Development. Jadi dulu nge-lead di development programnya kita, ya sekarang namanya PCD ya. Nah, kemudian itu hampir 5 tahun, 5 tahun lebih. Nah,
kebetulan ada satu divisi waktu itu mengalami kekosongan lead. Akhirnya saya diminta, itu waktu itu adalah talent acquisition. Nah itu selama 6 bulan sampai ada incumbent yang baru, kemudian saya kemudian pindah dikasih role yang sekarang ini gitu. Jadi memang kalau dibilang udah ada 2 role yang sebelumnya saya jalanin, jadi ini quite new. Kalau sebagai director di IIRC ini sebetulnya terhitung dari April 2024. Udah 6 bulan lah ya? 6 bulan. Oke. Nah, kalau yang PEC atau People Engagement and Branding dan Culture itu terhitung dari akhir tahun, Januari lah efektifnya. Januari tahun Januari ini 2024. ya, ini berarti udah mau setahun ya? Yes, udah hampir setahun. Nah, ini kan 2 role yang berbeda, dan tadi juga sempat nyebutin People Capability Development, teman-teman sebenarnya learning ya, learning and development ya, untuk karyawan maupun untuk para talent ya. Nah ini kan ada perubahan peranan yang cukup berbeda dari yang sebelumnya learning and development, kemudian sempat ke hiring, recruitment walaupun cuma bentar tadi, baru ke 2 role yang sekarang. Nah itu mungkin bisa share nggak tantangannya gimana untuk, karena kan ini cepet banget nih tadi 6 bulan, terus tiba-tiba berubah lagi, terus di dalam perubahan itu di tengah-tengah ditambahin role baru. Ini kan pasti buat orang yang belum terbiasa kan kayak yang, kok aku ditambahin kerjaan ya, kayak gitu biasanya. Nah kayak dari perspektifnya Mbak Tina gimana? Sebetulnya aku termasuk orang yang sangat senang ya kalau dikasih tantangan baru, dan TechConnect selalu memberikan itu gitu. Thank you lah buat TechConnect, terutama untuk CHRO kita, juga atasan saya Mbak Yuni gitu ya. Tantangannya lebih ke stakeholder management, terutama waktu awal-awal aku tuh lama banget di PCD, hampir 5, dan top of mind orang itu adalah aku orang PCD, jadi apa-apa masih ke aku walaupun aku udah pindah gitu kan, untuk menyadarkan bahwa gue bukan lagi PCD. Even sampai sekarang pun masih ada yang dari business unit yang kontak itu, memberikan awareness bahwa aku udah nggak di role baru. Kemudian kalau learningnya sih sebetulnya karena memang sebelum di TechConnect kan aku juga pernah sebagai head of recruitment, ataupun misalnya sebagai inilah di branding masih punya pengalaman gitu. Yang betul-betul new itu yang IIRC, karena kenapa di sini kita ngomongin soal marketing, sales, selain itu juga product development. Nah ini yang quite new gitu. Nah tantangannya adalah mempelajari sesuatu yang baru itu butuh agility tersendiri gitu. Tapi memang di tempat kita itu sangat mudah. Kita dibantu dengan teknologi, ada namanya My Learning. Jadi kalau aku lagi misalnya, ini gue harus ngapain ya, saya tinggal search, ada itunya gitu. Rekomendasinya ya, sebenarnya kebutuhannya apa kan. Betul, jadi memudahkan. Dan ada mentor-mentor juga kan, dari TM juga lagi nyusun yang namanya program coaching mentoring guys. Jadi ini juga membantu sebetulnya gitu. Nah, jadi memang tantangan ada, tapi the way untuk overcome the challenges juga itu dilengkapin. Jadi smooth semua gitu sih. Oke. Sebelum lebih dalam ke Mbak Tina, kita ke Om Dim dulu. Siap. Nah, kalau Om Dim sebelum ngurusin digitalisasi teknologi untuk pertambangan, apakah memang sudah berkecimpung di situ atau pernah ada role yang benar-benar beda sebelumnya? Oke, Mas Flo, aku membangun karir itu mulai dari lulus kuliah itu 14 tahun yang lalu. Memang terjunnya jangan itu dihitung umurnya ya teman-teman. Iya. Karena percepatan, jadi masih muda sekarang. Jadi 14 tahun yang lalu starting point-nya adalah sebagai programmer, tapi dari awal industrinya memang IT, kemudian pindah-pindah role ya. Sempat menjadi business analyst, kemudian sempat menjadi product owner, kemudian jadi Scrum Master juga, QA juga pernah. So-called untuk product development aplikasi, role-role-nya itu hampir semuanya aku pernah. Kenapa sebenarnya boleh dibilang kutu loncat, tapi sebenarnya knowledge yang didapatkan. Nah, dari pengalaman itu memang menjadi beneficial untuk sekarang. Kenapa? Jadi bisa membangun fondasi yang kuat tim untuk setup gini loh untuk product development in term of aplikasi. Nah, sebelum di Digitech ini, aku kan di IT ya, IT Sinaras Mining atau TechConnect gitu. Memang opportunity yang diberikan untuk mengelola satu organisasi saat itu masih terbatas. Karena memang skop kecil aja, yaitu di bagian IT aplikasi. Kemudian saya pindah ke Digitech,
itu tantangannya luar biasa besar karena saya harus manage satu entity yang mulai dari budgeting, mulai dari people, mulai dari development-nya dari people itu sendiri, bangun tim yang besar dan juga manage stakeholder yang totally new. Kalau dari dulu mungkin di IT aplikasi stakeholder saya cuma satu departemen. Kalau ini satu entire games gitu, berarti multiple department. Nah, tidak ada handover waktu itu karena kebetulan si CTO yang lama resign bulan Januari, saya diminta join itu bulan Maret, nggak ada handover apapun, tim juga nggak ada ini. Syukurnya budaya di kita ya, di Tech Connect ataupun di mining ini cukup bagus untuk open ya, maksudnya open minded to anybody else, to everyone gitu ya, dan sharing, saling mendengarkan. Nah, mungkin kalau boleh sharing ya, memang tantangan terbesar itu bagaimana kita memasuki sesuatu yang baru yang kita nggak ngerti caranya seperti apa. Pendekatan yang saya pakai adalah inclusive approach ataupun egalitarian approach. Karena itu yang sebenarnya mempercepat proses katalisasi kita untuk buy-in ke tim. Gitu sih. Nah, itu mungkin bisa dipraktekkan kemanapun. Oke. Teman-teman, kalau kita tangkap nih dari Mbak Tina sama Om Dim nih, dua hal nih. Stakeholders management di highlight di dua kisahnya tadi, perjalanan karir sama agility ya. Agility dalam arti new role dua-duanya dalam waktu singkat, sometimes juga belum ada handover sama sekali. Mbak Tina juga tadi kan, nah mungkin nanti kita akan mengupas ini lebih dalam lagi, dalam arti new role gimana ketika belum ada informasi sebelumnya, tapi udah harus jalan, udah harus deliver. Tapi sebelum itu, aku mau tanya nih Om Dim, kesempatan-kesempatan ini sebenarnya untuk di posisi-posisi baru, nanti ke Mbak Tina juga, ini sebenarnya memang kalian sendiri actively seeking for this opportunity, atau justru karena kalian sudah dikenal? Kalau tadi kan Mbak Tina bilang, orang sudah identik dengan dirimu di PCD, ya kan? Sampai susah nih untuk orang move on lah, untuk bahwa aku sekarang nggak di PCD loh, aku nih sekarang gini. Nah, ini kan identik dengan satu peranan menjadi tantangan tersendiri juga ketika kita udah mau move on ke role yang baru. Nah, apakah memang kesempatan-kesempatan ini kalian yang mengembangkan, atau justru karena di sebelumnya kemudian ada acknowledgement dari atasan merasa bahwa kayaknya kamu perlu lebih lanjut. Pengalamannya Om Dim gimana perspektifnya? Ya, ini baru pernah di podcast ini ya. Apanya baru pernah di podcast? Aku akan cerita. Jadi gini, ya pasti kita membangun portofolio, dan I do believe kalau Tech Connect dalam hal ini HR itu pasti melakukan profiling atau talent pool. I do believe they do that gitu ya. Dan kalau kita memang mau masuk berkarir ya kita harus show something gitu kan. Nah, aku di IT Sinarmas Mining itu kurang lebih sekitar, if I'm not mistaken, itu sekitar 6 tahun lah ya, membangun karir mulai dari manajer sampai ke level tertentu gitu ya. Dan jujur memang proses kepindahan itu aku tidak actively seeking. So saya ingat jam 9 malam itu ditelepon dari Mbak Yuni itu. Dari Mbak Yuni telepon, Dimas besok bisa interview ke CEO dari Games gitu. Saya belum pernah ketemu CEO, saya belum pernah meeting bareng CEO. In the previous kesempatan gitu. Saya nggak pernah. Loh, ada apa gitu kan? Profilmu masuk ke CEO dan CEO minta untuk take interview gitu kan. Itu artinya apa? Artinya memang dari hal ini HR memberikan satu profiling talent pool yang mungkin tidak dirasa oleh si talentnya itu. Kemudian mereka juga melakukan mapping untuk bisa meng-offer untuk memberikan leveraging role yang lebih bagus mungkin, ataupun lebih tinggi. Kita nggak bicara lebih bagus atau ini, tapi lebih tinggi gitu. Dan ya udah, akhirnya begitu saja interview dengan CEO. Ya udah, akhirnya join gitu. Akhirnya lolos tadi yang akhirnya lolos, dapat role baru di Digitech itu. Yes, itu. Jadi memang kalau aku lihat benang merahnya pasti ada profiling ataupun talent pool dari sisi HR yang dilakukan secara komprehensif berdasarkan evidence ataupun performance dari para talent itu. Kemudian HR juga melakukan pemetaan terkait kebutuhan dan existing resource.
Oke. Itu sih. Menarik. Jadi difasilitasi sama organisasi. Mbak Tina tadi bilang kalau di sini kalau butuh apa tinggal search, butuh training apa ada ya online. Kalau tadi Om Dim percaya bahwa performance kita pasti dimonitor dan kemudian kalau memang secara deliverables oke, no issues on the attitude, pasti akan direkomendasi. Iya. Kayak gitu. Dari Mbak Tina gimana pengalamannya? Iya, sebetulnya hampir mirip ya. Yang paling penting itu adalah portfolio kita selama bekerja gitu ya. Salah satu kalau kita lihat can do attitude di sini juga menjadi matters. Ya, kenapa? Kalau kita selama ini dikasih tantangan selalu bilang oke, siap, nggak milih-milih, actually, dan kita menunjukkan ketika kita mengiyakan kita bertanggung jawab sepenuhnya, deliver 100% bahkan beyond gitu kan dengan extra mile kita. Nah itu kan udah portfolio sebetulnya. Sehingga ketika ada pun challenge baru, even though kita nggak punya pengalaman di situ, they do believe ya karena mereka mengikuti sepak terjang kita ya selama di sini gitu. Dan akhirnya mereka nggak ragu gitu ya. Sama contohnya misalnya waktu saya dikasih role yang sama sekali saya belum pernah, saya tanya kenapa saya dikasih role ini. Karena saya nggak punya background di situ. Jawabannya cuma gini, yang paling penting itu adalah stakeholder management dan kamu mau yang the rest itu pasti bisa diatasin gitu kan. Nah ketika atasan belief ya kita juga pastinya belief dong gitu ya. Ya udah akhirnya gitu. Jadi memang yang salah satu nilai lebih di company kita adalah HR sangat komit melihat aspirasi lah dari karyawan-karyawan ini sama sepak terjangnya selama berkarir gitu. Dan tentunya nggak pernah ngelewatin juga ya 6 values-nya kita, integrity itu yang paling nomor 1 lah gitu. Oke. Berarti kesempatannya udah ada, diberikan, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi ketika sudah baik, orang juga akan melihatnya hasilnya kita baik, attitude kita baik, nama kita harum lah ya, istilahnya. Kemudian, nah tapi kan bukan berarti semudah itu. Apalagi posisinya juga sudah makin kompleks. Pekerjaannya baru. Tadi dua-duanya ternyata kan sesuatu yang terkait product development ada, digitalisasi ada. Sekarang juga kalau kita bicara perkembangan teknologi itu AI muncul dan segala macam lagi hype nih, ada plus minusnya. Nah mungkin kita coba ngebahas dulu tantangannya nih untuk di role-role yang baru ini, Mbak Tina kayak gimana? Mungkin bisa share baru nanti ke Om Dim. Tantangan di role baru ya? Iya, tadi kan sempat bilang ya, ada tren-tren baru, teknologi terbarukan, sehingga memang kita harus cepat catch up. Apalagi saya di culture gitu ya, role di TechConnect. Gimana kita memastikan bahwa semua karyawan itu bisa catch up the teknologi gitu. Karena teknologi adalah enabler sebetulnya yang memudahkan orang untuk bisa bekerja. Jadi teknologi itu bukan segalanya. People-nya lagi, kalau dia terbuka, mindset-nya oke, pasti bisa mengadop teknologi. Nah tantangan saya lebih ke sana sih, bagaimana mindset dari semua karyawan itu juga terbuka gitu kan. Apalagi kita sekarang dari sisi culture baru launching namanya GoWin. GoWin itu adalah karakter leader yang mana itu terdiri dari grit, kemudian kolaborasi dan winning spirit. Nah, artinya apa? Artinya perubahan yang ada di depan, teknologi yang selalu terbarukan, dunia yang berubah gitu kan, gimana within kita seconds lah kalau teknologi. Betul. Nah, gimana tetap nggak melempem, nggak kayak gagal maning, tapi justru kayak wow, we can do this gitu kan, dan punya grit itu perseverance. Nah di situ tantangan saya. Gimana saya ensure konsep-konsep yang sudah saya buat benar-benar memang terdiseminasi secara kuat gitu. Bahasanya agak berat ya, diseminasi. Nanti saya tunggu dari Om Dim bahasa apa nih. Oh, bahaya itu, bisa kepleset. Bisa kepleset, bahaya itu. Menarik. Kalau dari Om Dim gimana? Ya, sebenarnya aku tantangan pertama ya, kita sharing aja bahwa kita jangan pernah takut terhadap barang yang kelihatan gitu loh. Jadi walaupun kita belum pernah yang mengalami hal itu, tapi selama itu kita kelihatan, ngapain kita takut gitu. Jadi ya udah, artinya bukan kita takabur, tapi ya kita ambil opportunity itu gitu ya. Ya mungkin memang itu jalannya yang memang dibukakan mungkin lewat pintu company, pintu HR untuk kita memberikan value yang lebih untuk diri kita. Pertama saya masuk ke role ini, saya
honestly speaking, saya nggak pernah meeting namanya dengan CEO ataupun CFO gitu ya di role sebelumnya. Dan saya masuk itu harus meeting dengan mereka. Honestly speaking itu ya sempat keder juga gitu loh. Tapi saya ingat pepatah bahwa ya udahlah, pelaut yang ulung itu kan tidak ditempa dengan ombak yang tenang. Jadi ya udah. Kelihatan umurnya ya pakai pepatahnya. Ya, silakan lanjutkan. jadi ya udah jalanin aja gitu ya. Cuman pendekatannya berbeda bahwa ini penting. Jadi genuine dari sebuah karakter itu ya udah harus munculkan. Jangan pakai pura-pura ataupun kepalsuan itu nanti membunuh juga. Jadi ya udah apa adanya, this is me, this is a new CDTO pada saat itu ya udah akhirnya mengalir gitu. Nah itu tantangan pertama. Terus tantangan kedua, aspek pekerjaan yang sangat objektif adalah kalau digitalisasi itu adalah ada triangularity, yaitu people, process, dan teknologi. People kita pasti berhadapan dengan status quo gitu ya. Orang sudah terlalu nyaman dengan habit yang selama ini terbangun, itu kita harus challenge mereka untuk digitalisasi. Kemudian dari sisi proses, there is no stable process in every step gitu ya. Itu kita juga membangun sistem tanpa proses yang stable itu juga quite challenging. Kemudian terakhir ada teknologi tadi ya. Itu kan sangat cepat ya. Mungkin kita sekarang bernapas, kemudian nanti 5 menit kita bernapas, di sana, di luar sana udah ada teknologi yang baru. Ada yang terupdate lah. Ya, nah ini proses-proses ini yang coba kita terapkan. Saya punya rumus bahwa suksesnya digitalisasi itu kita harus berkaca pada 3 itu. Yang paling penting adalah change management. Nah, ini change management menarik. Kita bisa 1 jam sendiri untuk bahas change management. Itu panjang. But singkatnya adalah suksesnya sebuah project ataupun adoption teknologi itu bukan dilihat pada saat dia live untuk pertama, tetapi ketika itu sudah merubah mindset menjadi top of mind. This is a change management technique that we have to do. Gitu sih. Oke. Tadi bahasanya apa Mas? Tadi Om Dim triangularity. Triangularity itu kan aku aja agak belibetan. Tadi diseminasi ini triangularity. Nah, ini kan sebenarnya balik lagi ini sesuatu yang tidak stabil semuanya tadi kan yang kita bahas dari sisi people, mindset dan perubahan ya, maksudnya perubahan role dan itu juga tadi sempat ngebahas tentang change management. Nah, dari pengalaman Om Dim sama Mbak Tina ini mungkin bisa bagi tips and tricks buat teman-teman karena tadi udah building portfolio, being acknowledged, and then opportunity. Tapi with that opportunity comes new challenges buat Om Dim dan Mbak Tina. Pasti buat teman-teman yang juga lagi building their career kan juga kayak yang, so what should I do? Apa yang harus aku perhatikan? Tadi udah sempat dibahas dikit nih, being genuine ya, salah satunya being apa adanya. Tadi juga mungkin teman-teman sempat dengar Mbak Tina kayak tipenya orang yang proaktif. What I need, I'm going to search and then I'm going to find di dalam ada atau enggak, atau tanya kenapa saya dapat kesempatan ini. Itu sebenarnya udah ada hint-nya. Mungkin bisa dikasih tips and tricks lebih lanjut Om Dim, karena orang kan juga pasti teman-teman mau, oh aku sekarang di sini, aku lagi ngerjain ini, I would like to leverage myself further, mengembangkan diri lebih lanjut. Kira-kira what should I do? Atau aku harus memperhatikan apa nih? Mungkin dari Om Dim dulu. Ya, kalau aku ini sharing ya, terlepas benar atau tidak, tapi ini adalah yang sebenarnya menjadi prinsip hidup. Jadi kita itu hidup itu harus punya motivasi atau tujuan hidup. Itulah yang membedakan kita dengan kembaran kita yang ada di zoo gitu ya. Ada yang di zoo gitu. Itulah yang membedakan kita, bahwa kita itu hidup tidak hanya sekedar untuk makan atau minum gitu, tapi kita harus punya motivasi hidup. Itu yang ditanamin dulu. Kita mau kemana sih? Jadi kalau kita sudah punya motivasi hidup, nanti caranya pasti akan ketemu dengan sendirinya. Contohnya adalah, ya pastilah kita itu hidup tidak pernah berhenti dengan belajar dan ujian. Kuncinya itu. Sekarang belajar, besok diuji apa? Selesai ujian ini kita harus belajar apa lagi, diuji apa lagi. Nah, makanya terus belajar gitu. Motivasi hidup set dulu, kesananya kita capai dengan terus belajar. Belajar itu banyak sekali terminologinya yang nggak hanya paperbook, tapi kita dengan komunikasi begini aja belajar. Saya kenal Mbak Tina aja banyak yang saya pelajarin gitu. Jadi open minded untuk belajar itu. Nah, terus tadi itu bagus istilah can do attitude.
ternyata emang di sini emang tempaannya can do attitude. Pertama pasti relaktansi, aduh apaan lagi sih gitu kan. Pasti itu. Udah nyaman dengan yang ada, kenapa harus berubah gitu kan? Iya, pasti ketika ada perubahan pasti aduh apaan lagi. Nah, can do attitude ini di sini ternyata memang membentuk karakter Mbak Tina, dan itu memetiknya kapan? Ya nanti pas lagi memang harus melakukan apa yang seharusnya tidak pada porsinya, tetapi itu beneficial buat perusahaannya gede banget. Nah, itu sih penempaan karakter diri dulu. Tapi yang pertama menurut saya, ya udah motivasi hidup. Kalau motivasi hidup nggak ada, kita nggak usah bicara teori-teori apalah, nggak akan masuk gitu. Gitu sih. Oke, motivasi sama tadi juga agility juga kebahas lagi nih. Belajar iya, dan karena tadi kan, karena tadi kalau misalnya teman-teman aware nih kayaknya hand-handnya udah agility dalam belajar, agility dalam a new process, dealing with people dengan new role dan segala sama macam. Resilience sebenarnya, agility sama resilience itu kita harus tetap agile, tapi kita harus tetap juga resilience terhadap apa yang akan kita capai gitu. Kalau kita hanya menerima perubahan tapi kita tidak resilience untuk paling tidak menguasai itu kan ya juga ini sih. Dan resilience itu bagian dari grit tadi. Oke. Apa sih resilience atau grit kalau dari perspektif Mbak Tina sebagai orang engagement and culture? Oke, resilience atau grit ya, itu sebetulnya dibagi dua ya. Satu passion, satu lagi itu perseverance. Nah, ketika kita ngomong passion tadi, motivasinya gimana? Kemudian kalau perseverance-nya udah punya motivasi, gimana nih ngejernya? Ada hambatan, berani loncat nggak? Atau justru, aduh itu ada hambatan, mundur bikin atau malah diem aja, nggak ngapa-ngapain. Iya, ada, itu namanya grit. Angelina Duckworth yang ngeluarin bukunya gitu. Jadi memang kayak gitu. Nah, sama kayak misalnya menjawab tadi pertanyaan. Saya mungkin beranalogi gini, saya seorang perenang yang nggak bisa nih, baru belajar berenang. Nah, caranya biar si perenang ini bisa cepat sebetulnya adalah kasih hiu-hiu kecil di sini, jadi dia otomatis akan berusaha survive, lari gitu kan. Nah, sama kayak karir gitu kan. Saya selalu berprinsip perlu menciptakan hiu-hiu kecil. Kenapa? Biar kita terkejar. Contoh, saya dikasih target 13,8 M misalnya sejak April tahun ini. Nah, tapi saya bikin targetnya untuk tim nggak segitu, 15 M ya gitu. Jadi kenapa? Karena saya juga mau kita yuk gitu, dan dengan adanya hiu-hiu kecil gitu ya, wah kita dikejar nih, wah kita dituntut nih, itu sebetulnya ngebuat saya justru makin semangat gitu, tim makin semangat juga gitu. Sehingga memang perlu tidak hanya cukup punya motivasi, tapi kita harus buat nih apa yang membuat kita terdorong ngejar motivasi. Contoh, biar tim saya berkembang, biar tim saya punya pengalaman baru. Apalagi selain itu, biar dosen-dosen punya lahan untuk bekerja, atau misalnya apalagi biar nanti kita bisa menunjukkan bahwa ini company sangat komit terhadap edukasi gitu kan, karena kita mau fokus di edukasi pilar. Dengan adanya tadi saya bilangnya hiu-hiu kecil, atau misalnya tujuan-tujuan kecil yang sebetulnya merupakan manifestasi dari tujuan utamanya gitu. Dengan kayak gitu jadi real gitu, kita mau ngapain sih gitu. Dan mungkin kalau aku bisa simpulkan berarti jadi kayak what you're doing is not only kayak tadi, misalnya makan minum doang, tapi even like yang aku bisa simpulkan adalah making an impact. Maksudnya membuat orang buat bertumbuh dan berkembang bersama. Kemudian akhirnya orang-orang menyadari ada importance activities ini atau importance dari target-target ini nih, target-target kecil atau target-target besar. Apalagi kan di role-nya Omdim itu pasti nggak mudah, level CTO ya sekarang ya. Mbak Tina juga director in product development yang benar-benar baru dengan angka, tapi juga maksudnya pasti kan resource-nya belum tentu kondisinya ideal, tapi tetap harus jalan dua-duanya. Dan tadi juga Omdim juga nggak ada handover, benar-benar istilahnya kalau orang ada istilahnya dulu orang yang agak-agak sepuh ya, namanya buka lahan, ya kan, yang benar-benar nggak ada sama sekali, make things happen. Dan mungkin bisa cerita juga nih Om Dim sama Mbak Tina untuk sampai sekarang nih dengan tadi proses atau pendekatan yang dilakukan, pencapaiannya sejauh ini kayak gimana?
Mbak Tina mungkin. Oke. Ya, amazingly ya sebetulnya gini. Saya juga bersyukur banget ekosistemnya sangat suportif gitu ya, dari teman-teman ataupun dari atasan gitu ya. Saya sampai sekarang itu sudah lumayan hampir bisa achieve dari target mantap. saya. Alhamdulillah. Dari angka yang tadi dari disebut angka yang tadi ya. Dikit lagi insya Allah kita udah achieve gitu ya. Tapi memang ada satu yang lucu ya, kalau misalnya orang akhirnya menjulukin saya adalah UUI. Ujung-ujungnya IIRC. Kenapa? Karena dimanapun saya ketemu siapapun, saya tuh nggak malu untuk bilang, yuk pakai jasa IIRC gitu. Dan proyek apapun kita selalu ambil gitu. Dengan walaupun sumber daya nggak ada sebetulnya, tapi apa? Kita dikasih kesempatan untuk, oke, ajak timnya boleh deh gitu. Jadi aku ngeblend antara si PEC ini sama IIRC ini gitu kan, jadi satu gitu. Ya cukup membanggakan lah ya bisa achieve sampai akhirnya kita juga direkognisi gitu ya, dan nggak cuman internal alhamdulillah yang kita bisa guide projectnya ya, tapi eksternal juga di beberapa institusi, dan ini juga kita udah mulai masuk merambah keluar gitu. Artinya memang tadi ya ekosistemnya ya, kemudian dukungan atasan gitu, dan kitanya juga nggak malu. Jujur saya mau jualan kemana aja gitu, nggak malu. Orang mau bilang sales banget sih, marketing amat sih, I don't care. Yang penting itu adalah the way untuk orang, apalagi ini baru banget. Brandnya nggak ada. Saya inisiasi dengan atasan gitu ya, bikin brand ini, dan kan otomatis harus jualan, harus ngomong, dikit-dikit harus IIRC harus gitu. tetap mempromosikan biar gitu. orang-orang ngeh, dan kayak tadi, jadi identik bahwa Tina PCD sekarang Tina IIRC nih. Iya. Tapi top of mind-nya udah berubah kan? Top of mind-nya udah jadi sekarang Tina masih IIRC. on progress. Jadi PCD udah ditinggalkan lah. Sekarang orang udah taunya IIRC. Jadi kalau misalnya ingat training, ingat apa? Ingat IIRC. Ingat riset, ingat apa? IIRC gitu. Oke. Ya gitu sih. Oke, Ya. sip, menarik. Kalau Om Dim, apakah orang udah Om Dim equals to Digitech atau gimana Om Dim? Kayaknya udah sih. Udah Kayaknya banget. udah. Ya. Atau kalau misalnya udah what's next Om Dim, kan biasanya pasti kayak tadi motivasi udah sampai segini maunya lebih. Oh iya. Tapi gini, kalau bicara pencapaian di Digitech ya, saya masuk waktu itu memang ada beberapa proyek yang memang diwariskan dengan kondisi yang tidak baik gitu ya. Tapi alhamdulillah Tantangan lah ya. Iya. Pak Boni itu memberikan support yang luar biasa dan kepercayaan yang luar biasa gitu ya untuk take over itu, walaupun spending budget yang jauh lebih besar. Cuman ada satu kata-kata beliau yang menurut saya itu sangat melegakan. Oke, nggak apa-apa. Yang kemarin itu kan proses sekolah kamu. Yang namanya sekolah kan butuh biaya. Nah, sekarang sudah pinter, jangan diulangi kesalahannya. Itu luar biasa. Wah, itu keren sekali. Benar. Dan alhamdulillah itu yang saya kalibrasi karena akhirnya muncul semangat dan tidak istilahnya feeling guilty for the past ini ya, fail project gitu ya. Dan sekarang kita get back stronger. And for your information, kita sekarang menjadi benchmark untuk digitalisasi di mining company entire Indonesia gitu ya. Nggak cuma di ekosistem kita, tapi udah di luar juga. Karena ya. Bukit Asa main ke kita belajar, Brokol juga main ke kita, terus Arutmen juga main ke kita. Ya bukan belajar lah, sharing lah gitu. Cuman karena kita yang menjadi beberapa produk itu menjadi implementer pertama di Indonesia, akhirnya mereka sharing ke kita. Termasuk dari Smartfren pun, they are teknologi company juga belajar ya, tetap ke kita sharing session, minta sharing session ke kita. Gitu. Terus tadi apa Mas pertanyaan terakhir? Next-nya apa? Oh, next-nya oke. Karena udah oke, udah di acknowledge Digitech atau Om Dim equal to Digitech, kemudian udah ya ada kiblatnya nih. Ada Digitech, orang-orang sharing session ke Digitech. Kalau Mbak Tina kan IIRC, if you need training, go to IIRC, engage with IIRC. Sebenarnya ini menarik ya Pak, Mas Flo. Jadi saya nggak tahu nanti company mau mengassign saya kemana gitu ya. Saya akan ikutin company supaya selama saya bisa menciptakan value ya dan kontribusi yang baik untuk company gitu ya. Tapi saya masih punya PR adalah saya membentuk istilahnya people development untuk tim saya. Sangat tidak fair bagi saya kalau saya itu hanya berkarir sendirian. Jadi saya lagi ciptain untuk job leader untuk tim saya, untuk mereka juga punya kesempatan yang sama
mencapai level saya itu sih. Nah ini sedang saya coba bentuk untuk itu. Jadi meninggalkan legacy yang baik dari sisi project ataupun dari sisi humanity. Itu sih misi pribadiku. Legacy ya. Karena kan tadi sempat yang Triangularity itu kan people, process, and teknologi. Teknologinya udah, people-nya on progress, prosesnya udah aman juga. Prosesnya kan saya lagi bangun governance juga untuk SOP. Jadi legacy yang ditinggalkan paling tidak ya kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa gitu ya. Siapa tahu memang umur orang nggak ada yang tahu juga, pendek juga kan. Tapi legasinya itu tuh tetap ada di situ. Oke. Gitu sih. Sebenarnya sama juga ya Mbak Tina juga mau memastikan teman-teman yang kerja bareng juga maju bareng ya. Dengan tadi istilah apa? Ngasih yuyu kecil, sementara Om Dim mau biar nanti just in case Om Dim dikasih mainan baru, kita nggak pernah tahu kan. Maksudnya kita dari cerita kalian nggak pernah tahu kapan dikasih mainan baru dan it could be just in a glimpse of eyes kamu kesini ya. Kan kayaknya juga nggak enak kalau misalnya terus yang ngurusin ini kan kadang-kadang kalau misalnya udah punya anak kalau tak tinggal ini gimana. Tapi kalau misalnya tadi Om Dim semangatnya adalah mau semuanya if I'm not here, sebenarnya harusnya udah ada sistem governance, udah bisa ada yang ngejalanin. Nah mungkin itu lebih dalam ya teman-teman untuk memastikan you make an impact. Tadi kalau Mbak Tina bilang make an impact, biar orang punya awareness kerjaannya manfaatnya seperti apa, ngasih opportunity biar orang-orang tetap terus berkarya sebagai dosen, nggak cuma ngajar doang ya, tapi banyak hal-hal yang bisa dieksplor. Om Dim lagi mau coba building living legacy. Kayak gitu yang aku tangkap ya. Nah, nggak berasa ini udah mau selesai. Udah di sudut penghujung acara. Kadang-kadang memang kalau ngobrol-ngobrol kayak gini, kita udah bahas masalah tadi stakeholder management, agility-nya baik yang dialami diri sendiri ataupun dari eksternal dan gimana kita memanfaatkan itu semua. Kemudian selain fokus sama results juga meninggalkan sesuatu. Mbak Tina highlighting on making an impact. Om Dim mau lagi living legacy. Mungkin 1-2 kalimat penutup buat teman-teman Om Dim sama Mbak Tina. Mbak Tina deh. Mbak Tina dulu dah. Nah ini biasa gini nih. Duluan, ntar kayaknya tadi kan ini udah. Untuk teman-teman yang menyaksikan. Karena kan kita juga sharing kita, ngobrol-ngobrol kita di view-nya nggak cuma di internal, but also eksternal juga. Siapa tahu bisa berbagi inspirasi atau aspirasi. Apa ya? Kalau aku mungkin ini ya, kadang-kadang kita mau ya berubah dalam hidup, karir yang lebih bagus, tapi kita menuntut orang lain yang berubah, orang lain yang memikirkan kita. Kalau saya prinsipnya adalah buat teman-teman, start from yourself gitu. Ada sebuah puisi yang selalu saya ingat, yang selalu membekas. Jadi orang ini kebetulan sudah meninggal dan di saat sekaratnya dia baru ingat gitu kan. Dia bilang bahwa aku ingin merubah dunia. Kalau saja dulu selagi aku hidup, aku tahu bahwa kalau aku memulai, sebentar Flo. Nggak apa-apa. Kalau aku memulai merubah dari diriku, jangan-jangan orang di sekitarku juga akan berubah. Dan kalau orang-orang di sekitarku akan berubah, maka mungkin masyarakat di sekitarnya juga akan berubah. Dan apabila masyarakat di sekitarnya juga berubah, jangan-jangan negaraku jadi berubah. Dan ketika negaraku berubah, jangan-jangan dunia jadi berubah. Nah, dari puisi ini saya selalu mendapatkan insight bahwa kalau kamu memang mau memberikan impact, mulailah memberikan impact dari diri sendiri. Jangan nuntut orang yang membuat impact. Gitu sih kalau dari saya. Dari internal dulu ya. Dari internal dulu. Dan ini beneran align dengan apa yang tadi udah disampaikan. With the new role, changes, challenges. Tetap belajar, tetap cari sumber-sumber baru. Memotivasi atau memecut teman-temannya dengan hiu-hiu kecil. And then make an impact. Gitu akhirnya kayak gitu. Karena itu terkait juga dengan your role in culture ya, changing mindset dan segala macam. Betul. Om Dim nggak boleh sama atau nggak bilang atau nggak udah disampaikan sama Mbak Tina. Ya aku ngambil angle yang lain lah, angle yang lain bahwa yang sama itu adalah motivasi tadi ya, motivasi diri. Kenapa sih kita
istilahnya mau hidup di dunia ini gitu ya. Yaitu itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lain sebenarnya adalah kita punya motivasi ataupun tujuan hidup, dan nanti setelah itu ditetapkan pasti akan ada cara-cara yang lain. Cuman tadi Mbak Tina udah bahas secara komprehensif, ada teorinya juga, keren. Saya baru tahu ternyata apa yang saya alami ada teorinya juga. Is okay, thank you. Nah, cuman ada pesan penting bahwa kita belajar itu jangan underestimating to everyone gitu ya. Orang yang memang ternyata memang ketika diajak ngomong mungkin tidak pada your level, ya hargai dia, karena itulah sebenarnya kalian belajar pada itu untuk tidak seperti itu. Itu kan part of belajar juga. Betul. Atau misal jangan mau hanya istilahnya ngobrol dengan orang yang satu frekuensi ataupun memang yang ada dagingnya gitu. Itu yang nggak ada dagingnya masa nggak diajak ngobrol? Enggak, jangan. Tapi it's open minded to everyone gitu. Karena kita bisa belajar dari kesalahan orang, kita belajar dari istilahnya apa ya? Sorry ya kalau agak kasar, dari nanti bisa disensor ya kayak di podcast pasti itu dari stupidity orang itu kita bisa belajar supaya kita nggak kesana gitu loh. Karena dirimu juga dari pengalaman juga dimaklumi oleh atasan ya tadi ya, dari pengalaman bahwa it's okay if you make a mistake asal jangan diulang lagi. Yes, kayak gitu. Jadi ya terbuka aja, kita belajar sama siapapun terhadap apapun. Nah, yang paling penting adalah akal sehat kita untuk memfilter mana yang baik buat kita, mana yang enggak buat kita, ya jangan diikutin. Itu aja. Tapi informasi itu sebenarnya bisa membangun awareness kita untuk hal-hal yang tidak diinginkan, ataupun yang bisa diinginkan kita untuk semakin mengkatalis, oh ini caranya. Gitu sih. Oke. So, mulai dari diri sendiri, kemudian kalau motivasi menurut saya juga ya mulai dari diri sendiri ya, untuk tahu sebenarnya maunya apa, mau ngarah kemana, dan kemudian ketika dapat sesuatu yang baru pun bisa cari cara untuk bisa mengatasi tantangan tersebut, perubahan tersebut, kemudian juga respecting others ya. Aku nangkep ya, jangan sampai kemudian merasa bahwa udah di level tertentu kemudian merasa I'm here because of me, padahal kalau dari cerita juga tadi kan disupport atasan ya, kita didukung sama ekosistem, nggak cuma diri sendiri doang. Atasan juga kasih kesempatan memaklumi kalau kita bikin kesalahan, as long as tidak diulangi lagi. Karena kita juga bertanggung jawab gitu. Kan nggak ada manusia yang sempurna nih, nggak ada Superman nih. Superman adanya di film doang. Pasti. Kesempurnaan biasanya katanya milik ini Andra and the Backbone. Iya, yang penting mau belajar sih. Tapi jadi teringat tadi Pak Boni kan sempat bilang gitu. Tapi Pak Satyo juga sebetulnya bilang untuk IIRC. Tina, IIRC ini adalah sekolah untuk kalian berwirausaha. Kalau modelnya udah dapat dan kalian sudah paham, barulah kita maju ke membuat ini menjadi memang bisnis yang profesional gitu. Jadi memang kita selalu dikasih tempat untuk belajar, Mas. Disekolahkannya benar-benar istilahnya kalau orang lihat dicemplungin, tapi ya itu kayak ya udah cari cara. Tapi itu nih. tipikal dari Sinarmas, dari Tech Connect juga loh. Dikasih kolamnya terus kita suruh nyemplung berenang gitu aja. In most organization, I think it's already adapting that kind of approach karena kayak yang mereka pengen lihat ketika dikasih istilahnya dengan hal yang baru, benar-benar nggak ada informasi apapun atau informasi bahkan minim, mereka bisa ini nggak sih bisa akselerasi nggak sih? Betul. Karena tadi point of agility-nya dealing with people itu salah satunya. Terus ada target, results yang diharapkan. Kemudian mentalnya kita kan juga diuji sebenarnya, ya kan. Kemudian tadi perubahan. Jadi kalau bicara agility itu tadi pendekatannya 4 ini nih. Kalau Om Dim tadi ngebahas 3 people, process, and technology. Terhadap itu semua kan memang ada proses, ada teknologi, ada orang, dan kemudian akhirnya gimana bisa ngebawa timnya juga punya semangat yang sama, yang memang tidak mudah. Karena orang bisa jadi motivasinya beda-beda, levelnya tadi beda-beda, tapi kalau bisa dirangkul, maju bareng, mencapai hasil yang tadi bareng. Tadi udah dikit lagi kan? Dikit lagi. Berarti nanti ditunggu makan-makannya habis ini. Di depan dulu dah. Sekalian kita doain cepat tercapai. Harusnya tercapai lah 3 bulan lagi, 2 bulan lagi. Masih 2 bulannya. Aduh. Gitu. Amin. Semoga tercapai. Amin. Nah, teman-teman, tanpa terasa memang biasanya sesi kita kalau misalnya narasumbernya seru kayak begini,
waktu cepat berlalu. Semoga dari sesi hari ini yang sudah di-share sama Mbak Tina, sama Om Dim, teman-teman dapat suatu insight, suatu inspirasi bahwa ketika memang mau bertumbuh dan berkembang, ada perjuangan, ada pendekatan yang harus dilakukan. Aku thank you banget Om Dim sama Mbak Tina untuk waktunya hari ini. Sama-sama Mas Flo, sama-sama Bu Tina. Terima Semoga kasih. nanti target-target dan legacy yang mau dicapai tercapai ya. Amin. Tadi Amin. yang udah di-share di sini sehat-sehat terus. Mas buat- Flo juga sehat-sehat. Ya, terima kasih. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti People Story kali ini. Kita bertemu kembali di episode People Story berikutnya. Sampai ketemu. Sampai jumpa.